Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riandi Augusta dari Prodi Fisioterapi Ambulan. Di sini saya akan menjelaskan penanganan pada pasien atlet, yaitu atlet bulu tangkis yang mengalami frozen shoulder. Untuk pertamanya saya akan melakukan anamnesa, lalu nanti untuk selanjutnya ada pemeriksaan spesifik, lalu lanjut ke penanganan dan sebagainya. Oke, yang pertama masuk ke asesmen fisioterapi, ada keterangan umum penderita. Untuk keterangan umum penderita itu biasanya terdiri dari ada identitas klien, yaitu ada nama, ada umur, ada alamat, terus bisa juga mungkin berat badan, tinggi badan, dan lalu ada juga pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya ada juga bisa dari data medis, itu jika ada dari pasiennya yang membawa. Ya, lalu ada pemeriksaan subjektif, itu terdiri dari keluhan utama pasien, terus riwayat penyakit yang sekarang, lalu riwayat penyakit dahulu, dan sama riwayat penyakit keluarga. Oke, selanjutnya ada pemeriksaan objektif. Untuk objektif itu banyak. Yang pertama ada vital sign. Vital sign itu terdiri dari suhu tubuh, terus ada tensi, tekanan darah, terus ada denyut nadi sama pernafasan. Setelah ada vital sign tadi, terus ada juga IPPA, yaitu inspeksi palpasi perkusi auskultasi. Itu gunanya kan inspeksi melihat, palpasi merasakan dengan cara dipegang atau diraba, terus perkusi didengarkan, dan auskultasi pun juga didengarkan. Kalau perkusi lebih ke diketuk itu. Ya, untuk selanjutnya tadi setelah ada IPPA ada juga neurological test, yaitu untuk tes seperti sensasi. Sensasinya yaitu ada tajam tumpul, kasar halus, terus satunya lagi panas sama dingin. Ya, terus ada juga screening performa. Ini biasanya khusus untuk atlet. Ya, screening performa itu biasanya terdiri dari seperti daya tahan atlet, terus ada juga kekuatan atlet, kelincahan, dan sebagainya. Oke, untuk kemampuan fungsionalnya di sini saya menggunakan indeks PADI. PADI yaitu ada Shoulder Pain Disability Index. Untuk selanjutnya ada pemeriksaan spesifik. Untuk pemeriksaan spesifiknya yaitu menggunakan painful arch, terus ada drop arm test, terus ada prehension, ada speed test, dan near test. Seperti itu. Ya, untuk pemeriksaan selanjutnya ada pemeriksaan nyeri. Untuk pemeriksaan nyeri saya menggunakan skala VDS, yaitu Verbal Descriptive Scale, yaitu dengan verbal, yaitu perkataan. Selanjutnya ada lingkup gerak sendi. Untuk lingkup gerak sendinya yaitu menggunakan alat goniometer. Selanjutnya ada diagnosis fisioterapinya, ada 4, yaitu mulai dari body structure, terus ada functional limitation, ada disability atau participant restriction, dan body function. Oke, untuk program fisioterapinya nanti ada 2 tujuan, yaitu tujuannya untuk tujuan jangka pendek, lalu ada juga untuk tujuan jangka panjang. Nanti untuk intervensinya yaitu menggunakan modalitas dan menggunakan exercise. Untuk modalitasnya menggunakan IR atau infrared radiating, dan untuk exercise-nya menggunakan free active exercise dan resisted active exercise. Ya, selanjutnya untuk evaluasinya, yang pertama ada evaluasi nyeri menggunakan verbal descriptive test tadi atau test scale tadi atau VDS. Lalu untuk lingkup gerak sendinya nanti menggunakan goniometer, dan untuk kemampuan fungsionalnya nanti menggunakan SPADI. Untuk dokumentasi kasus ini atau video ini saya masukkan ke akun YouTube saya, dan untuk linknya ada di tugas laporan tentang sport gitu. Oke, sekarang kita langsung ke penanganannya. Oke, di sini saya sudah bersama pasiennya. Di sini saya akan menanyakan untuk identitasnya dulu dari awal. Ya, selamat pagi Mbak. Pagi. Dengan Mbak siapa ya? Rafa. Oh iya. Oke. Untuk umurnya berapa ya Mbak? Usia saya 20 tahun. Oh, 20 tahun. Oke. Untuk kerjaannya apa ya Mbak sehari-hari? Saya mahasiswa, tapi saya juga atlet bulu tangkis. Untuk atlet bulu tangkis juga. Oh iya, oke. Kesehariannya ngapain aja Mbak? Maksudnya kalau misalnya selain Kalau mahasiswa ya kuliah, ya saya kalau lagi senggang saya langsung latihan. Berarti kayak sebelum bertanding ada pemanasan dulu ya awal-awalnya. Oke, siap. Oke, di sini saya akan menanyakan untuk riwayatnya ya Mbak. Untuk riwayat penyakit yang banyak rasain sekarang itu gimana sih? Ini awalnya saya kerasa waktu habis tanding 2 minggu yang lalu. Saya memang
ngerasanya tuh kecengkak gitu loh bahasanya mas, apa nyeri banget dari bahu sampai siku saya sih ini rasanya sampai sekarang masih. Berarti rasanya kayak ketarik gitu ya? Iya. Tiba-tiba itu kayak mungkin kurang pemanasan juga mungkin ya mbak waktu itu? Mungkin soalnya keburu-buru juga waktu itu. Oh iya, terus untuk riwayat penyakit dahulunya ada nggak mbak, kayak misalnya mungkin ada diabetes mungkin atau Oh ada enggak sih, cuma hipertensi gitu? saya pernah cedera juga bahu waktu itu, udah lama juga sih, udah hampir setahunan lah, terus ini sekarang kena Oh lagi. berarti kambuh lagi ya? Iya. Kambuh lagi. Terus untuk riwayat penyakit keluarga ada nggak mbak yang mungkin sama kayak mbaknya, mungkin kan keluarganya juga ada yang atlet sama sering mengalami gitu juga atau Enggak enggak? ada sih. Oh nggak ada ya? Oke ya, sip. Oke. Ya ini sudah menanyakan untuk identitas lainnya, nanti kita lanjut ke pemeriksaan vital sign-nya. Ya oke, lanjut ke pemeriksaan yang kedua ya mbak, vital sign. Nanti vital sign itu formnya terdiri dari ada tensi, di sini saya pakai tensi, terus ada tekanan denyut nadi, ada denyut nadi, terus ada suhu juga. Nah nanti setelah itu ada pernapasan. Oke. Mbaknya bersedia? Saya cek dulu. Ya, oke. Saya akan cek ya mbak ya. Pertama tensinya dulu, saya pasang dulu alatnya. Sip. Kencang. Ya, saya pakai stetoskop dulu. Kerin. Oke, ya dimulai ya mbak ya. Oke. Untuk tensinya 120/90 ya mbak. Oh iya. Sip. Oke. Lanjut ke yang selanjutnya, denyut nadi ya mbak. Iya. Saya pegang di sini, nanti saya hitung selama 1 menit. Ya, udah selama 1 menit. Denyut nadinya 76 kali per menit ya mbak. Oke, nadinya udah, terus tinggal suhu. Ya, untuk suhu menggunakan termometer ya mbak. Saya pasang dulu di ketiak, tapi mbaknya sendiri yang pasang boleh. Nah, oke, ditunggu sampai bunyi ya mbak. Oke, boleh dicek mbak. Oh iya, untuk suhunya ya 36, jadi mbaknya aman, terbebas dari virus. Oke, terus selanjutnya ada pernafasan. Untuk pernafasan nanti ngitungnya pakai itu ya mbak, apa namanya, 1 per menit juga, tapi dilihat dari denyut nafasnya mbaknya. Nanti saya lihat dari gerakan dadanya aja biar kelihatan. Oke. Ya, mbaknya nafas biasa aja, jangan terengah-engah apa diganti-ganti gitu, yang santai aja, relax. Oke, saya mulai ya mbak ya. Ya, oke, udah 1 menit mbak. Untuk pernapasannya itu 22 kali per menit ternyata hitungannya. Oke. Nah, saya mau nanya mbak, untuk tinggi badannya mbaknya berapa ya? Sekarang 163. Sekarang 163. Oh iya, itu terakhir ngecek kapan ya mbak? Terakhir cek kemarin ini, baru-baru ini pas lagi di poli umum. Oke. Sekalian dicek juga. Sekalian dicek juga. Terus untuk berat badannya gimana? Berat badannya 62. Berat badan 62. Oh iya, oke. Sip. Nah, kita lanjut ke IPPA atau inspeksi palpasi perkusi dan auskultasi. Oke, selanjutnya ada beberapa pemeriksaan IPPA tadi. Yang pertama inspeksi. Untuk inspeksi ada 2, inspeksi statis dan inspeksi dinamis. Oke, yang pertama statis, yang ini posisinya mbaknya diam aja ya, posisi mbaknya nanti diam aja, nanti saya mengecek sekilas lah, ngecek sekilas. Nanti untuk dinamisnya nanti mbaknya saya suruh untuk bergerak gitu, suruh melihat aja seberapa sih gitu rasa nyerinya gitu. Oke, untuk yang statisnya terlihat sih kayaknya dari
bahunya tidak ada orden, dan untuk raut wajah mbaknya juga biasa aja sih ya mbak ya, kayak nggak, mungkin nggak sakit banget ya, cuman memang kerasa apa nyerinya ada gitu ya. Kayak terus untuk selanjutnya dinamisnya, coba mbaknya gerakin tangannya ke samping kanan. Itu segitu udah sakit mbak? Betul nyari nih. Nyeri ya. Gak bisa lama-lama juga. Oh iya. Kayak terus yang ke sebelah kiri coba mbak. Ini kayak tremor kan gitu harusnya. Coba kalau yang ke atasnya mbak. Atasnya. Ya oke mbak. Cukup. Oke cukup. Nah, selanjutnya untuk yang berikutnya ada palpasi. Untuk palpasi nanti saya izin lagi mbak untuk dipegang, saya ngecek di bagian bahunya itu gimana rasanya, apakah kalau saya mungkin ada tekan atau mungkin saya pegang aja udah nyeri gitu ya. Ya untuk ya coba saya pegang dulu ya mbak ya. Untuk suhunya sama sih antara bahu kanan sama bahu kiri. Terus sepertinya ada spasme bagian belakang. Terus kalau saya pegang sini nyeri nggak mbak? Nyari. Nyeri juga. Nah, oke. Sip. Oke. Jadi selanjutnya kita ke pemeriksaan fungsi gerak dasar, yaitu ada gerakan aktif, gerakan pasif, dan gerakan isometrik atau melakukan tahanan. Nah, untuk selanjutnya pemeriksaan fungsi gerak dasar, yang pertama ada gerakan aktif. Untuk aktifnya nanti buat yang di bagian yang nyeri dulu ya mbak, aktif sebelah kanan ya. Untuk tangan kan gerakannya ada 3 bagian, yaitu dari bagian wrist pergelangan tangan, terus ada elbow bagian apa namanya sikut, terus ada shoulder untuk di bagian bahu. Nah, oke, yang pertama nanti wristnya dulu ya mbak, atau pergelangan tangannya dulu. Nanti gerakannya kayak gini, coba mbaknya kayak gini gerakannya ya. Ada rasanya nih enggak? Enggak ya. Oke, untuk yang ke sini ya, oke. Terus untuk yang ke samping sini coba. Oke, juga. Terus yang ke samping kiri. Oke, berarti untuk wristnya aman, tidak ada yang nyeri. Oke, selanjutnya ke bagian ini ya mbak, siku ya. Untuk sikunya coba ditekuk. Nyeri enggak mbak? Enggak ya. Terus untuk yang kesini, untuk kesini ya. Oke, enggak nyeri. Oke, nah ini selanjutnya mungkin yang nyeri ya mbak, soalnya di bagian bahu sih. Nah, yang pertama coba angkat tangannya ke atas mbak, semaksimalnya seberapa. Oh ya segitu. Dan nyeri ya mbak ya. Iya. Oke, turun. Terus selanjutnya ekstensi ke belakang mbak, coba. Terus Nyeri. Oke. Cukup. Terus untuk aduk ke sini coba mbak ke samping kanan, samping kanan aja. Ya, nyeri ya. Nah, terus yang sebelah sana mbak, sebelah kiri sini. Nah gitu ya. Oke cukup. Nah selanjutnya ini kan berarti tadi sudah menyeluruh untuk bagian yang bergerak tangan sama yang bagian sikut aman, tidak nyeri. Terus yang paling nyeri memang ini bagian bahu tadi karena ada kakuannya tadi. Terus coba sekarang kita bandingkan sama yang sebelah kiri ya mbak. Nah, sama yang sebelah kiri tadi gerakannya sama. Yang pertama tangannya dulu. Oke, seperti ini. Nggak ada yang nyeri juga. enggak. Terus untuk ke sebelah kanan, sebelah kiri Aman. oke aman. Terus yang kayak gini pak, sama kayak tadi, tekuk lurus ya, aman nggak nyeri. Aman. Oke, terus yang selanjutnya bahu ke atas, ke aman. Terus ke bawah, sip. Oh iya bisa pol. Terus yang ke sebelah kanan ya, situ boleh kiri dulu terus baru ke kanan, sip. Berarti aman ya mbak ya. Iya. Kayak berarti untuk nyerinya memang hanya dipusatkan di bagian yang sebelah kanan. Ya, selanjutnya kita ke bagian pasif. Tadi kan setelah ke aktif kita lanjut ke pasif. Untuk pasifnya sebenarnya sih sama mbak kayak tadi, cuma bedanya di sini nanti saya akan coba membantu. Jadi mungkin agak nyeri juga sih yang di bagian sini karena saya coba gitu. Karena yang kiri aman, mungkin saya lanjut ke yang sebelah kanannya aja ya mbak, langsung ya. Bagian yang nyerinya aja langsung. Oke, cepat. Ya, jangan dulu. Ya, coba dibantu mbak. Iya. Kalau ditambah bantu sedikit masih bisa, tapi nyeri banget.
dengan sangat ini mbak. Jadi banyak mbak ya. Iya. Oke, itu tadi sudah. Terus berarti untuk pasifnya juga masih belum bisa tadi karena dibantu mungkin jadi memang agak jauh, tapi untuknya sendirinya untuk untuk tahanannya nanti gerakannya seperti ini ya mbak, coba mbaknya kayak seperti gini apa ya, nanti coba mbaknya ke dorong ke sini, saya berikan tahanan ke depan ya. Oke, coba mbaknya kuat atau enggak sampai ke sendirinya aja dan nyeri ya mbak ya. Iya. Oke, sip. Terus sebaliknya juga mbak, mbaknya dorong ke depan gitu ya. Oke, sip. Sudah untuk ya pokoknya untuk kakinya sendiri masih sakit, dan untuk pasifnya pun karena dibantu jadi mungkin agak lebih banyak sedikit tadi untuk LCS nya, untuk berat sendinya, untuk yang apa isometriknya melawan tahanan masih belum kuat karena masih ada nyerinya. Oke. Ya, oke, selanjutnya ada pemeriksaan spesifik. Untuk pemeriksaan spesifiknya nanti kita akan melakukan tiga pemeriksaan, yaitu yang pertama ada painful art, lalu ada drop arm test, lalu selanjutnya ada apprehension. Ya, yang pertama untuk painful art ya mbak ya. Nanti untuk painful art itu nanti gerakannya pokoknya banyak ke atas. Nah, tapi nanti ke atasnya itu semaksimalnya mbaknya, jangan sampai rasa nyeri pokoknya lah. Nah itu seperti kayak sini aja ke atas, nah gitu. Ya, oke, sip. Nah itu sebenarnya tadi kalian sama tes yang kedua juga mbak. Kalau yang tes yang kedua tadi kan drop arm test, jadi biasanya itu berkesinambungan tadi antara yang pertama tuh tadi drop painful art itu kan disuruh ke atas, pasti itu kerasa nyeri. Nah terus tiba-tiba pasti jatuh, itu namanya drop arm test. Kalian itu dicek berarti masih. Nah, terus yang selanjutnya apprehension mbak. Untuk apprehension nanti gerakannya gini ya, jadi mbaknya tangannya seperti muter lalu jempolnya ke bawah kan, maksimalnya coba ya, cek. Oke, masih nyari juga ya mbak ya. Oke, coba yang sebelah kiri mbak, yang sebelah kiri. Nah, ya kayak tadi, sip. Nah, ke bawah juga biasa aja ya. Oke, aman untuk yang sebelah kiri memang. Oke, selanjutnya ada pemeriksaan nyeri. Untuk pemeriksaan nyerinya tadi saya sudah bilang ya mbak, pakai VDS atau verbal descriptive scale. Di skalanya itu nanti dengan cara diucapkan gitu. Nah, di sini ada penilaiannya dari angka 1 sampai 10 mbak. Nah, dari angka 1 sampai 10. Nah, untuk penjelasannya sendiri nanti kalau 1 itu artinya tidak nyeri. Terus kalau yang 2 itu tidak begitu nyeri, yang ketiga juga tidak begitu nyeri, dan untuk yang keempat kelima itu nyeri ringan sampai sedang, sampai 5 itu tadi. Terus yang 6 sampai 7 nya itu nyeri, terus 8, 9, 10 nya itu nyeri yang tidak tertahankan. Nah, dan di sini ada penilaian nyerinya ada 3 mbak, ada nyeri diam, dan nyeri gerak, dan ada nyeri tekan. Jadi waktu sekarang saya tanya yang waktu posisi diam seperti ini, dari yang tadi saya udah tetapkan 1 sampai 10 itu mbaknya rasa nyerinya di mana? Nyerinya waktu diam sekarang 2 ah. Oke, berarti tidak begitu nyeri ya mbak kalau posisinya diam aja ya. Oke, terus untuk yang apa namanya saat digerakkan, mas mbaknya mungkin waktu ngambil apa atau mungkin lagi gerakan apa gitu, dari angka 1 sampai 10 tadi 5 lah. 5 berarti nyeri, agak nyeri ya, agak nyeri ya. Oke, terus selanjutnya untuk yang nyeri tekan seperti ini mbak. Nah, coba saya tekan dulu. Kan Nah, 4 sampai 5. antara 4 sampai 5. Oh iya, berarti nyerinya nyeri sedang, nyeri ringan juga ya. Oke, antara itu kayak berarti. Oke, selanjutnya untuk pengukuran sendinya nanti menggunakan ini ya mbak. Ini berat sendinya, ini namanya goniometer. Memang peruntukan untuk fisioterapi biasanya untuk mengukur segala jenis ya, segala bidang tulang lah, tulang dan sendi gitu, supaya kita bisa tahu kalau misalnya itu yang sehat sebenarnya kan mungkin harusnya segini atau ukurannya kan berapa derajat. Nah biasanya kalau yang nyeri itu paling cuma seberapa gitu kan ya, jadi bisa jadi lebih sedikit gitu lah. Oke. Ya, saya mulai coba dari sebentar ya mbak, saya mulai mungkin dari gerakan yang ke atas dulu mbak. Ya, semaksimalnya mbaknya aja, jangan
terlalu dipaksain. Oh, ya. Oke, ya cukup Mbak. Terus sekarang yang ke bawah coba Mbak. Nah, ke belakang. Nah, itu oke, sip. Oke, ya cukup. Terus sekarang yang coba, oh berarti saya dari belakang Mbak. Sip. Kalau yang ke samping kanan coba. Oke, gitu ya. Sip. Terus yang ke samping kiri Mbak. Kiri. Oke. Sip. Yang punyanya jadi sudah, ini saya sudah ukur untuk LGS-nya ya Mbak ya. Ini langsung tadi sudah dapat saya ukur. Terus selanjutnya sekarang tinggal ke pemeriksaan selanjutnya Mbak. Ini pemeriksaan fungsional. Ya, pemeriksaan fungsional itu kayak kemampuan fungsional Mbaknya sehari-hari gitulah. Nah, di sini saya memakai indeksnya itu indeks PADI Mbak. Indeks PADI itu singkatannya adalah shoulder pain dan disability index. Nah, di situ ada penilaiannya Mbak. Nah, di sini penilaiannya ada banyak. Nah, dan untuk skalanya juga itu menggunakan skala nyeri di sana. Nah, jadi untuk penilaiannya yaitu yang pertama ada pertanyaan ketika posisi tiduran itu sisi yang terkena itu rasanya gimana Mbak? Mungkin kayak apa ketinggian untuk posisi tiduran yang miring gitu. Ini sakit Mas, jadi saya biasanya miringnya lebih ke kiri sekarang. Oh, lebih condong ke kiri berarti sekarang ya. Oh ya, oke. Terus untuk meraih sesuatu yang tinggi Mbak, misalnya mungkin ngambil apa di atas atau jemuran baju misalnya. Jemuran Kalau baju. tangan kanan sih susah, jadi saya ambilnya sementara pakai tangan kiri. Oh, tetap masih pakai condong yang ke kiri ya. Oke. Terus untuk menyentuh ke bagian leher belakang misalnya mungkin Mbaknya mau ngapain gitu di sini di belakang ada rasa gatal atau apa. Kalau kanan saya masih susah sih. Tetap Jadi, susah ya, tetap masih pakai yang di tangan kiri juga ya. Iya. Oke. Nah, terus untuk mendorong Mbak misalnya Mbaknya kan mungkin mendorong apa gitu kan biasanya butuh dua tangan. Nah, itu tangan yang kanan kan memang lagi susah, itu gimana Mbak? Saya nggak pakai tangan kanan dulu sih, tetap pakai tangan kiri. Tetap kuat tenaganya pakai tetap tangan kiri dulu ya, ditamain maksimal Iya. ya. Nah di sini terus ada selanjutnya ada tadi kan skala untuk nyarinya Mbak, karena skala untuk disabilitas atau kesusahannya lah. Nah di sini ada misalnya gerakan kayak mencuci rambut itu Mbaknya gimana? Kan soalnya ke atas Iya juga. susah sih, untuk kayak gini juga sakit, jadi tetap sih pakai tangan Untuk kiri. sama coba lagi ya. Kayak untuk menggosok punggung juga berarti belum bisa ya Mbak ya? Punggung iya susah, soalnya Sama buat kayak tadi kesininya ya. juga masih sakit, jadi tetap pakai. Terus kalau misalnya memakai baju gimana Mbak? Kalau Saat memakai baju? pakai baju saya tetap pakai ini dulu, dibantu dulu tangan kiri, jadi tangan kiri masukin dulu, terus baru. Oh berarti yang dipakai itu tangan kanan dimasukin ini tangan kanan dulu dibantu tangan kiri. Iya. Baru tangan kiri terakhir ya. Oh iya. Oke, terus kalau memakai kemeja Mbak, kan biasanya kalau kemeja ada kancingnya itu di depan. Bisa sih pakai tangan kiri sementara. Bisa ya Pak. Oke, nah, terus kalau misalnya memakai celana gimana Mbak? Susah atau enggak? Celana sih susah sebenarnya, soalnya kan kalau pakai tangan susah ya. Iya kan Jadi harus pegangan satu dua-dua. dulu, ha-ha. Jadi masukin satu-satu juga dulu. Iya. Oke, terus kalau misalnya banyak menaruh barang yang tinggi misalnya mau jemur baju gimana Mbak? Tetap pakai tangan yang Tetap kiri juga. pakai tangan kiri. Kalau pakai tangan kanan itu rasanya nyeri sih, masih soalnya untuk ngalahin. Terus kalau misalnya Mbaknya mungkin habis belanja gitu kan, mungkin belanjanya banyak kan berat ya. Nah itu kalau misalnya Mbaknya bawa barang berat gimana? Tetap ditamain yang kiri juga berarti. Saya nggak pakai tangan kanan kalau untuk yang berat-berat, takutnya malah makin memperparah. Iya, Jadi benar. saya lebih pakai tangan kiri. Tetap pakai tangan kiri ya, bawa barang juga pakai tangan kiri ya di sekarang ya. Oke. Terus kalau misalnya ngambil dompet Mbak, kan di saku belakang itu juga susah. Biasanya kan dompet ya kalau cowok sih kebanyakan di celana ya. Jadi ngambil nanti kan kayak gini ke belakang, kalau Mbaknya gimana? Kalau saya ya susah juga kalau pakai tangan kanan, jadi tetap pakai kiri. Soalnya Tapi tuh begini sakit. biasanya sih kalau cewek kebanyakan pakainya Pakainya itu tas ya. Iya. Biasanya ngambil di tas aja kan Iya, gampang. paling kalau mau ambil kembalian atau apa jadi Iya. saku. Oke Mbak. Nah selanjutnya ini ada tes selanjutnya, ada neurological test Mbak. Untuk neurological test itu sebenarnya lebih ke arah saraf gitu, untuk mengetahui ada saraf yang
apa terkena juga atau enggak gitu, atau hanya sekedar kekakuannya itu tadi aja. Nah tesnya itu nanti ada pakai alat. Untuk alatnya itu menggunakan ini sebenarnya hammer reflex. Untuk hammer reflex itu kan di dalamnya juga ada apa seperti rasa untuk sarafnya itu ada pengecekannya, itu ada tajam tumpul, terus ada kasar halus, terus juga ada panas dingin. Itulah untuk yang pertama. Nah di sini nah untuk yang pertama ada alat yang ini Mbak, ini kan yang bagian ini yang tajam, bagian ini yang tumpul. Nah jadi nanti mekanismenya yang pertama Mbaknya merem aja, nanti pertama saya kasih tahu dulu kalau yang tajam yang ini, yang tumpul yang ini gitu. Nah nanti Mbaknya tutup mata, saya kasih lagi, terus Mbaknya nebak ini benar atau enggak gitu. Biasanya sih tesnya 3 kali aja, kalau 3 kali udah berhasil berarti udah benar gitu. Oke, ya. Nah ini saya coba dulu ya Mbak ya, untuk yang tajam seperti ini. Ya, oke, ini untuk yang tumpul. Oke, nah sekarang Mbaknya tutup mata, saya coba lagi kayak tadi ya. Oke, saya mulai ya Mbak ya. Iya. Rasanya apa Mbak? Ini tajam. Oh iya tajam, oke. Terus yang ini? Tajam. Oke. Terus yang ini? Ini tumpul. Tumpul. Ya, oke benar Mbak. Nah terus selanjutnya satu dulu tadi udah, tinggal kasar halus ya Mbak ya. Kasar halus. Pokoknya semua ini udah di ada di hammer reflex semua lah intinya. Nah sekarang tinggal yang kasar halus. Untuk yang kasar nanti rasanya gini ya Mbak ya. Kalau yang halus gini. Nah, ya, dimulai ya Mbak ya. Hanya tutup mata. Coba dilihatin Mbak, ini Mbak. Kasar. Oh ya, oke ini kasar. Terus yang ini? Halus. Ya, oke. Sekali lagi ya Mbak ya. Ini halus. Oke, ya siap, betul Mbak. Mantap. Nah, terus sekarang selanjutnya tinggal panas dingin. Nah untuk panas dingin ini biasanya kan menggunakan botol ya Mbak. Jadi bentar saya ambil botol dulu. Nanti buat apa namanya? Jadi nanti botol itu saya satu kasih air dingin, satu kasih air panas, nanti Mbaknya bisa membedakan atau enggak. Nah di sini ada botol yang isinya panas, ada botol isinya dingin ya Mbak ya. Nah ini dirasain dulu, ini yang panas. Nah ini yang dingin. Oke ya. Sekarang Mbaknya tutup mata ya, berarti coba dirasakan yang panas yang mana, yang dingin yang mana ya Mbak ya. Oke, saya mulai ya Mbak ya. Yang ini. Ini panas. Terus yang ini Mbak. Panas. Panas. Ya. Yang ini. Dingin. Ya. Sip. Untuk saraf-sarafnya berarti nggak ada yang kena ya Mbak ya, karena semuanya benar. Pemeriksaannya bukannya berarti pas, semuanya bisa terlewati. Oke, selanjutnya pemeriksaan screening performa ya Mbak, kan karena Mbaknya sebagai mahasiswa juga katanya atlet bulu tangkis juga kan. Nah, di situ pasti kayak setiap hari mungkin melakukan olahraga juga ya Mbak ya. Sebenarnya sih sehat, cuman kan kadang orang yang sering melakukan olahraga itu, apalagi atlet itu kan mesti ya ada masa-masa cedera, masa-masa istirahat, butuh pemulihan juga gitu kan. Iya betul. Nah di sini saya mau tanya, kan Mbak sebagai atlet itu kan biasanya untuk seminggunya itu sebenarnya latihannya berapa kali nih Mbak? Itu biasanya sih terjadwal seminggu, kadang 2 sampai 3 kali. Itu bisa selang-seling, misalnya Senin, Rabu. Berarti Sabtu, harinya nggak tentu, tapi yang jelas selang-seling harinya ya. Iya, Gitu. Nah, terus misalnya setiap latihan itu sebelum pertandingan, atau setiap latihan biasa aja mungkin, nah itu ada pemanasannya itu berapa jam? Pemanasannya itu Latihan sekitar setengah jam sampai 1 jam sih. Soalnya lama juga, dari kayak saya dari pemanasan sendiri kayak lari-lari, terus loncat. Gitu ya. Oke. Terus kegiatan pemanasannya itu biasanya apa aja Mbak? Sebelum latihan dan sebelum bertanding juga itu biasanya apa? Kita soalnya rame-rame sama tim, jadi lari muterin lapangan dulu, terus kita loncat-loncat
biar lebih biar gampang nanti kita untuk mungkin lebih lincah ya gerakannya yang loncat-loncat. fleksibel. Terus kita juga latihan, jadi kita tetap tanding untuk berarti smash, tanding latihan ya. smash gitu-gitu. Tetap ada latihan-latihan yang kayak mungkin yang biasa ya, yang awal-awal kayak biasa ya, servis, smash dan sebagainya gitu ya. Oh iya, oke. Nah terus waktu pemanasan itu biasanya ada kendala atau enggak, Mbak? Pemanasan sih enggak, cuma mungkin jadi lebih capek aja ya, karena udah itu duluan sih. Udah pemanasan dulu terus baru mulai gitu sih ya. Tapi sebenarnya sih kalau pemanasan lebih bagus sih, Mbak, soalnya kan biasanya otot-otot kan perlu dipanasin dulu gitu loh, Mbak. Tiba langsung kita main aja biasanya malah bisa terjadi cederanya itu. Nah, terus untuk asupan makanannya, Mbak, itu asupan makanannya Mbaknya biasanya kalau pas tanding sama pas latihan itu beda atau enggak? Kalau untuk latihan ya biasa sih, cuma disediain kayak minum air putih, isotonik gitu-gitu, sama cemilan-cemilan gitu lah. Yang terutama sehat sih ya, kayak jajanan kasar kayak gitu-gitu. Kalau untuk pas tanding itu beda. Kalau tanding itu benar-benar isotonik, air putih, terus juga ada susu. Untuk yang makanannya yang sehat-sehat lah, telur rebus gitu-gitu. Ya itu untuk stamina juga sih ya, Mbak, ya mungkin ya, supaya tandingnya ya minimal bisa semangat terus ya gitu ya. Gitu biasanya minuman kayak herbal gitu, nggak mungkin kayak jahe gitu atau apa gitu, mungkin yang biasanya jamu-jamu gitu. Kalau saya pribadi sih minum sendiri, cuma nggak disediain di sana sih, cuma ya minum sendiri. Berarti Mbaknya mempersiapkan diri sendiri dengan beli jamunya sendiri gitu ya. Iya, oke. Ya lakukan untuk screening performanya tadi. Kita lanjut ke penanganannya langsung. Ini karena pemeriksaannya kita udah selesai semua, jadi mulai dari awal semua, mulai dari identitas klien, terus ada nama, alamat, sebagainya, terus ada vital sign juga tadi kan, vital sign mulai dari tensi dan sebagainya, terus ada PPA tadi udah, PFGD aktif pasif udah. Nah sekarang kita lanjut ke bagian penanganannya langsung. Nah di sini penanganannya nanti ada dua metode. Yang pertama metode modalitas dan metode exercise. Untuk yang metode modalitas nanti saya pakainya IR itu infrared radiating. Nah nanti seperti penyinaran, tapi penyinarannya panas gitu ya, Mbak ya, anget-anget gitulah. Nah gitu nanti saya nanti setel di bagian untuk ke bahunya supaya bahunya hangat. Itu nanti sekitar ya berapa menit, 10 menitan lah ya, 10 sampai 15 menit. Dan nanti ada jaraknya juga. Nah ini selanjutnya ada exercise-nya juga, Mbak. Ya jadi ya kita mulai aja ya, Mbak ya. Sip. Alatnya sudah saya siapkan menggunakan IR dulu ya, Mbak, yang pertama ya. Jadi kayak di laser gitulah, warnanya merah nanti. Untuk barangnya gini ya, Mbak. Untuk barangnya bentuknya seperti ini. Nah, oke. Yang penting jangan lupa dicolokkan dulu ke listrik. Dan sistemnya menggunakan listrik juga. Ya. Kalau bisa Mbaknya jangan menyorot ke sini ya, jangan melihat ke arah cahayanya ya. Nah, sip. Nah, di sini saya mau akan penyinarannya selama mungkin 10 menitan nanti. Nah, terus untuk jaraknya sendiri ada sekitar 40 cm, jadi jangan terlalu dekat tapi juga jangan terlalu jauh, jadi penyinarannya pas. Dan soalnya kalau terlalu dekat nanti pasti pasien merasa kepanasan, dan kalau terlalu jauh juga biasanya panasnya juga nggak terasa gitu. Nah ini nanti Mbaknya kalau misalnya kepanasan bilang aja ya, Mbak, maksudnya bilang saya kepanasan, jadi nanti saya bisa ngurangin jaraknya gitu ya. Oke. Ini dekat apa nih? Udah 10 menit berikutnya ini enggak? 10 menit aku kayak gini. Langsung dibayang, ini udah 10 menit ya. Ya ini udah 10 menit ya, Mbak ya. Nah, saya matikan dulu ya. Iya. Oke. Itu tadi untuk ini untuk RR-nya udah ya, Mbak ya. RR-nya udah. Nah, rasanya gimana, Mbak? Mungkin kepanasan atau enggak? Enggak sih. Enggak ya. Hangat-hangat. Hangat aja ya. Oke. Nah, tadi kan setelah diatin, sekarang berarti saatnya untuk exercise-nya, Mbak. Exercise-nya yang pertama ada free active exercise, dan yang kedua ada resisted active exercise. Nah, yang pertama itu free active sebenarnya
gerakannya hampir sama semua, pokoknya menyeluruh ke bagian yang bahu tadi, mulai dari sini ke sini ke sini itu, tapi mbaknya sendiri yang lakuin. Ya semampunya mbaknya aja. Nanti kalau misalnya sudah memang mbaknya udah cukup, nanti baru yang yang resisted atau saya bantu gitu. Nah, ya nanti untuk pengulangannya sendiri gerakannya mungkin 8 kali ya mbak. Jadi misalnya kalau kayak tadi kan cuma sekali doang atas bawah, itu kan itu ngetesnya doang. Kalau sekarang yang exercise-nya, untuk exercise-nya jadi harus ke atas, turun lagi, terus ke atas lagi, turun lagi, itu sampai 8 kali. Oke, ya cuma mbaknya sekarang mbaknya sendiri dulu ya, bisa lihat itu gimana. Yang ke atas dulu coba mbak. Ya, tuh pelan-pelan aja nggak apa-apa mbak. Nah, kalau mbaknya pusing nanti bilang ya. Oke. 4 5 6 7 cukup ya, sip. Sampai sekarang saya bantu ya mbak ya, yang gerakan ke atasnya ya, baru gerakan yang lain ya. Relax hati mbak ya. 1 2 3 4 5 6 7 bentuk letok ya tuh. 8 ya, sip. Nah sekarang tinggal posisi yang ke sebelah kanan, ke bawah dulu nggak apa mbak, bawah dulu, nanti baru ke kanan kiri, ke belakang maksudnya ya. Coba mbaknya dulu, nah sendiri. Nah, sip tuh. Nah, 4 5 6 7 ya cukup. Sip, sekarang saya bantu ya mbak ya. Ya relax aja, nanti kalau pusing bilang ya mbak ya. Relax. 1 4 5 6 7 cukup. Mbaknya boleh ambil nafas dulu mbak, biar nafasnya lega dulu. Nah soalnya nafas kan juga mengurangi nyeri. Nah, sip. Oke, sekarang tinggal yang ke sini coba mbak, ke sebelah kanan. Sebelah kanan sini. 1 2 3 4 5 6 7 cukup. Sip ya, sekarang saya bantu ya mbak ya. 1 2 3 4 5 6 7 cukup ya, sip. Nah, sekarang tinggal yang ke sana mbak, yang sebelah kiri ini, tangannya Oh, ini. ya, yang sebelah kiri. Nah sip. 2 3 4 5 6 7 cukup ya. Sekarang saya bantu ya mbak ya. 1 2 3 4
7 cukup. Oke, sip. Nah ya, tadi sudah dilakukan penanganannya ya Pak ya, kemudian dari infrared itu kan dipanasin, diaktin, terus setelah dipanasin tadi tinggal dilakukan exercise. Nah untuk apa di rumah juga boleh Mbak dilakukan gitu. Boleh dilakukan exercise sendiri, tapi itu pokoknya sekuatnya Mbaknya ya, jangan terlalu dipaksa juga. Enggak terus misalnya Mbaknya kan mau tanding misal atau mau latihan terus latihan yang banyak gitu, jangan. Pokoknya tetap ada porsinya sendiri ya, 8 kali aja cukup untuk setiap gerakan tadi. Nah kalau misalnya memang udah dirasa cukup, nanti kalau misalnya sudah ada peningkatan lagi mungkin boleh kayak latihan towel exercise. Malah kalau towel exercise itu kan ke bagian belakang gitu loh, jadi kayak dia apa megang apa namanya handuk, towel itu kan handuk, nah pegang kayak gini ke belakang. Nah itu kalau udah memang udah ke bagian belakang udah bisa gitu kan. Terus nanti kalau misalnya memang udah agak kuat lagi, boleh yang kayak sedikit latihan tahanan, tekanan ke bawah gitu, menekan apa. Tapi sekarang karena banyak masih rasa nyeri aja untuk ke atas dan masih belum kuat dan sebagainya ya, pokoknya dimaksimalkan dulu yang bagian itunya dulu tadi. Jadi itu edukasinya itu tadi ya Mbak ya, pokoknya apa dilakukan aja sebisanya Mbaknya, tapi yang penting rutin gitulah, yang penting rutin tapi jangan berlebihan gitu. Ya itu mungkin cukup dari saya tadi Mbak penanganannya. Ya, nah jadi untuk apa, untuk proses fisioterapinya tadi saya sudah jelaskan dari awal sampai akhir ya. Sekarang ya untuk hasilnya itu saya sudah taruh di laporan. Nah nanti tinggal silakan untuk dilihat. Terima kasih yang sudah menonton ya, saya ucapkan banyak minta maaf jika banyak kesalahan. Kemudian video dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.